Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di sini bareng Faye di obor 13. Oke, sebelum mulai cerita episode kali ini, saya sebelumnya ingin berterima kasih nih kepada salah satu pendengar Sobat Obor yang bernama @enirosintan8666. Nah, inputannya terima kasih Sobat Ngobor ya, Eni Rosintan. Semoga kedepannya bisa membuat channel ini menjadi lebih baik lagi, dan itu masukan yang sangat berharga gitu buat saya gitu kan. Nah oke, untuk kisah kali ini saya ingin membawakan sebuah cerita dari narasumber yang kebetulan nih minggu kemarin jadwal kerja saya lumayan padat nih. Saya sedang dinas di Pondok Indah Mall di Jakarta. Nah, selama perjalanan pergi itu kan lumayan macet nih dari tempat tinggal saya menuju mall itu gitu kan. Lalu kita cerita-cerita lah gitu kan, daripada bongong juga gitu kan. Barangkali gitu kan ada cerita-cerita yang bisa saya jadikan bahan gitu untuk di channel ini gitu kan. Lalu akhirnya driver online ini, sebut saja namanya itu Ivan. Nah, dia ini punya pengalaman menarik ketika dia dulu melakukan KKN di daerah Garut Selatan. Seperti apa kisahnya? Berikut ceritanya. Kisah ini Ivan alamin sekitar periode 2007. Saat itu Ivan sedang melakukan KKN nih, tugas dari kampusnya di salah satu kampus swasta yang ada di Bandung. Nah, pada saat itu yang melakukan kegiatan KKN itu ada 5 orang dalam grupnya Ivan ini. Nah, si Ivan ini punya teman dekat seangkatan yang namanya Ucup. Nah, dan Ivan dan Ucup ini bisa dibilang ketika kuliahnya itu nggak rajin lah gitu kan, sehingga dia tertinggal perkuliahannya. Lalu Ivan ini melakukan KKN dengan tim, yaitu adik kelasnya 2 tingkat di bawah Ivan gitu kan. Ya, jadi mau nggak mau jadi terbawa-bawa oleh adik kelasnya gitu kan. Jadi sesuatu yang saat itu menurut Ivan tuh nggak enak gitu kan, apalagi pemimpin regunya itu dulu adik kelasnya itu gitu kan. Nah, sebelum kegiatan KKN sendiri gitu, ketika perumusan semua akan melakukan program kerja dan sebagainya, menentukan lokasi dan program-program yang akan dijalankan ketika KKN, saat itu pun Ivan dengan ketua KKN-nya itu sudah banyak berselisih gitu kan. Ya mungkin di sisi lain ego juga gitu kan, karena masih muda gitu. Lalu mungkin Ivan juga merasa ketidakcocokannya itu ya karena selain gap usia, nah si ketua KKN ini sebut aja namanya David gitu kan. Nah, Ivan memanggilnya sendiri dengan sebutan Kupret dulu tuh karena ada perselisih paham lah. Di sisi lain David ini sebenarnya nggak salah-salah juga kata Ivan. Dia orangnya emang rajin, cerdas gitu kan, berdedikasi gitu untuk semua pekerjaannya tuh pokoknya perfeksionis lah. Semuanya tidak ingin ada masalah, semuanya ingin diselesaikan tepat waktu, yaitu bagus juga gitu. Hanya saja Ivan dan Ucup ini ya bisa dibilang kelakuannya cukup selengean gitu. Jadi ada beberapa hal yang nggak sejalannya tuh lebih ke teknis pekerjaannya saja katanya gitu kalau tutur Ivan gitu. Jadi yang si David ini lebih pengen ke hal-hal yang sempurna, pokoknya tidak boleh ada kesalahan. Nah, Ivan lebih cenderung pengen melakukan segala sesuatunya itu ya santai aja gitu, yang penting tanggung jawabnya ada, dikerjakan dan selesai pada waktunya gitu, nggak usah kaku-kaku amat gitu. Nah, Ivan tuh pengen melaksanakan KKN-nya tuh ya pengen segitu aja suasananya ya. Akhirnya perselisihan itu ya sebagai tahu sama tahu lah gitu kan. Meskipun dalam satu grup ya tetap jadi ada 2 kubu gitu. Di sisi lain kubunya Ivan sama Ucup, di sisi lain kubunya David dengan timnya gitu, yang
perselisihan itu ya pasti ada gitu dalam sebuah hubungan bersosial gitu kan. Namun ya bisa dikatakan ya cukup runcing gitu saat itu gitu atas perbedaan pola kerja. Tapi meskipun begitu, baik Ivan, Ucup dan kubunya David pun mereka berdua sama-sama melakukan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya gitu. Jadi ya hubungan dingin lah gitu. Jadi tidak hangat gitu. Kebayang dong melakukan KKN dengan kondisi yang panas seperti itu gitu kan. Nah, singkat cerita akhirnya ditentukan bahwa mereka itu akan KKN di salah satu kecamatan yang ada di Garut Selatan. Nah, selama persiapan mereka banyak bermusyawarah dan banyak berdebat juga masalah ketidaksepahaman, masalah teknis pekerjaan. Nah, singkat cerita akhirnya mereka berencanalah berangkat nih ke Garut, naik bis umum dari Bandung, katanya berhenti di Terminal Guntur, lalu dari Terminal Gunturnya itu naik Elf katanya. Ya ada sekitar 70 kilometeran lah dari pusat kota Garut katanya. Nah lalu singkat cerita setelah berangkat subuh-subuh, mereka nyampe lah di salah satu kecamatan yang ada di Garut Selatan itu. Ketika sampai, mereka langsung berkoordinasi dengan sesepuh di sana gitu. Nah kebetulan yang ketika tinggal di sana itu timnya David ini termasuk Ivan sama Ucup ini tinggal di rumahnya Pak RW yang bernama Pak Kun katanya. Nah rumahnya sendiri Pak Kun itu lumayan perjalanan jauh dari pinggir jalan raya ya, sekitar ada 500 meter jadi ketika turun dari jalan raya masuk ke gang desa. Nah si gang desanya itu akses jalannya itu masih belum diaspal gitu, masih berupa tanah merah sama batu-batu, namun udah dibentuk jalan gitu. Jadi akses jalannya pun sebetulnya bisa masuk mobil gitu ke sana. Nah, dari gerbang desa itu jalan sekitar 300 meter dan dari jalan desanya lagi jalan 200 meter, jalan setapak melalui persawahan menuju ke rumahnya Pak Kun. Nah, kebetulan si Pak Kun itu punya 2 rumah gitu. Nah, rumahnya yang ditempatin untuk proyek KKN ini adalah rumah orang tuanya yang udah nggak ada gitu. Jadi pada sepi dimanfaatin lah gitu untuk mahasiswa tinggal di sana gitu. Dan rumahnya itu kondisinya itu rumah di perkampungan pada umumnya dengan bilik bambu gitu kan, rumah panggung. Dapurnya itu ada panggangan hawu lah, orang-orang Sunda bilang tuh namanya tuh pawon seperti gitulah gitu kan, masih menggunakan kayu bakar juga. Dan kamar mandinya itu berada di belakang rumahnya yang misah sama rumahnya gitu, berupa pancuran gitu di pinggir kolam gitu. Bayanglah mungkin teman-teman ya rumah perkampungan seperti apa gitu. Nah sisanya rumah di daerah Pak Kun itu terbilang jarang-jarang gitu, jaraknya tuh bisa sekitar 10 meter 15 meter gitu, jadi tidak terlalu dempet lah. Dan yang mengagumkannya, di belakang rumahnya Pak Kun itu membentang persawahan yang cukup luas. Dan di ujung persawahannya itu ada rentetan tebing gitu. Orang sana tuh menyebut gunung cadas atau apa gitu, saya lupa gitu. Nah pokoknya kalau pagi katanya ngopi di sana tuh enak banget gitu. Suasananya tuh yang jarang dia temukan gitu di tempat tinggalnya di Bandung itu gitu. Apalagi ini benar-benar berada di perkampungan di salah satu kota kecamatan yang ada di Garut Selatan gitu kan. Namun bukan berarti di kecamatan itu tuh pedalaman banget juga enggak katanya, karena baik dari segi akses maupun kebutuhan sembako dan lain-lain tuh mudah didapatkan juga gitu. Apalagi saat itu salah satu program kerjanya dari timnya si David ini, dia ada berencana untuk membuat MCK katanya di sana, dan bahan-bahannya pun gak sulit didapatkan gitu, segala sesuatunya tuh sangat mudah. Nah singkat cerita kita kesampingkan dulu katanya cerita tentang program kerja, malah pasti sama-sama aja gitu kan tentang KKN itu seperti apa. Nah yang menariknya bagi Ivan dan Ucup ini, karena mereka ada gesekan nih dengan timnya David, akhirnya Ivan itu seperti malas aja gitu bersosialisasi dengan timnya David gitu. Ivan sama Ucup itu lebih senang berbaur dengan masyarakat sekitar daripada menghabiskan waktu di pos KKN itu gitu. Apalagi si Ucup bisa dikatakan ya sifat kekanak-kanakannya saat itu tuh emang seperti muncul lagi gitu. Dia lebih senang bermain sama bocah-bocah di sana gitu kan. Terus si Ivan juga lebih senang
nongkrong sama bapak-bapak di sana gitu, di sebuah warung yang di pinggir di pinggir tebing gitu kan, ada warung katanya daerah situ tuh lumayan, sekitar aksesnya ya 500 meter itu dari rumahnya Pak Kunkun. Nah di situ mereka sering nongkrong sampai malam, ngerokok dan sebagainya gitu, sambil ngebahas ya dengan kearifan lokal di sana. Dan karena sifatnya yang senang bersosialisasi, mungkin mereka berdua itu tidak menemukan kesulitan gitu untuk berbaur dengan warga sekitar gitu. Bahkan si Ucup ini tuh sama si Ivan deket gitu dengan anak-anak di sana, karena ketika menghabiskan waktu itu mereka sering ikut main gitu dengan anak-anak di sana. Kadang ada kejadian sering main di sawah, di lumpur-lumpuran, main bola dengan bola plastik. Terus renang di sungai katanya. Sempat juga nyuri ikan di kolamnya Haji siapa gitu, lupa, terus dibakar rame-rame sama anak-anak gitu kan. Padahal di sisi lain ya masa sih ngajarin anak kecil buat nyuri ikan gitu kan. Ya itu mungkin kenakalan mereka. Nah singkat cerita, si Ivan sama si Ivan sama Ucup ini dekat juga tuh dengan salah satu anak anak itu biasa dipanggil si Ujang. Nah mungkin bisa jadi si Ujang deket sama Ivan dan Ucup ini karena si Ujang ini bisa dikatakan tidak punya sosok ayah gitu di situ, dan dia hanya tinggal berdua dengan ibunya. Nah konon cerita cerita dari warga-warga di situ, dulu itu ibunya si Ujang itu adalah kembang desa di situ katanya. Lalu ketika ada pembangunan jembatan, ada kontraktor yang ngebangun jembatannya itu tinggal di situ juga di desa itu. Nah tertarik dengan kecantikannya si mamanya si Ujang itu gitu kan. Lalu singkat cerita si kontraktor itu mulai ngedeketin tuh ke mamanya si Ujang gitu kan. Ya yang namanya orang tua yang hidup di kampung gitu kan, ngelihat anaknya dideketin oleh sosok yang bisa dikatakan mapan secara materi itu kan bisa dibilang suatu kebanggaan lah ya gitu kan. Apalagi si kontraktornya ini dari kota besar katanya dan sebagainya. Akhirnya mereka menikah. Nah setelah menikah ibunya si Ujang ini lalu hamillah si Ujang. Nah ketika proyeknya selesai, si kontraktornya itu balik katanya ke kota tempat tinggalnya, dan dari situ dia nggak pulang lagi katanya. Itulah awal ceritanya si Ujang. Nah singkat cerita, ketika kejadian itu si kakeknya si Ujang ini mulai sakit-sakitan karena kepikiran yang hidupnya anaknya tuh nggak jelas gitu, sehingga akhirnya sakit keras dan meninggal. Dan akhirnya si Ujang dan ibunya ini hanya hidup berdua gitu dan sebatang kara. Untuk profesi kesehariannya, ibunya ini menjadi seorang yang bekerja di untuk ngurus kebun dan sawah yang ada di situ katanya. Sawah warga yang di situ tuh ibunya jadi kerja di situ. Ya kebayang lah gitu, mungkin penghasilannya nggak seberapa. Nah si Ujang ini mungkin merasa ada sosok kakak atau ada sosok teman yang bisa diajak main tuh, merasa dekat aja gitu, hingga hampir setiap hari si Ujang tuh sering main gitu ke pos untuk ngajak main si Ivan sama si Ucup. Ya si Ivan sama si Ucup kan gak keberatan juga lah, karena ya daripada berantem mulu katanya sama si David. Nah lalu akhirnya mereka biasalah main seperti biasa. Nah awal kejadian yang serunya katanya, waktu itu ada acara bola di siaran TV, dan siaran TV itu sebenarnya belum masuk semua katanya ke daerah itu, harus menggunakan parabola. Dan yang ada parabola itu yaitu di ujung gang desa, di warung yang ada di pinggiran tebing itu, tempat bapak-bapak ngumpul. Jadi kita semua tuh harus jalan ke sana yang ngumpul, nobar lah gitu kan mungkin untuk saat ini istilahnya, dengan bapak-bapak di sana. Nah singkat cerita, Ivan sama si Ucup tuh nonton bola di sana. Sudah pertandingan selesai dan mereka tuh berdua tuh jalan aja melalui jalan desa. Dan tahu sendiri mungkin ya teman-teman di sini bahwa penerangan pun di jalan desa itu, yang namanya dari jalan desa tuh nggak terang banyak seperti di perkotaan mungkin kan, dengan lampu-lampu bola pijar yang 5 watt, mungkin dengan jarak rumah yang jauh-jauh itu kan makin jarak pandang tuh nggak jelas gitu. Nah, singkat cerita, ketika sudah berada sekitar 400 meteran lah, hampir menuju jalan setapak menuju sawah yang mau ke rumah Pak Kunkun katanya, tiba-tiba si Ucup sama si Ivan ini kayak mendengar sesuatu, kayak benda jatuh gitu
menggelinding klutuk di pinggir jalan yang berbatu itu gitu kan. Lalu si Ivan mulai nggak enak nih sama si Ucup itu, dan mereka tuh narik sarung yang dia bawa gitu, karena mereka tuh nonton tuh katanya menggunakan sarung biar lebih merasakan vibes-nya seperti orang yang ada di kampung gitu, nonton dingin-dingin sambil dikerudung sama sarung katanya gitu. Nah lalu dari bunyi benda jatuh itu dia melihat seperti ada tikus katanya jalan di situ. Tapi yang anehnya ketika melihat tikus itu, kok tikusnya itu jadi membesar katanya. Nah si tikus itu makin membesar, dari sebesar tikus jadi sebesar kucing, dari sebesar kucing jadi anak anjing, kemudian jadi kambing, jadi sebesar sapi. Ini untuk ukurannya ya teman-teman, bukan bentuknya ya. Nah ketika makin besar, tiba-tiba dia tuh seperti kayak orang ruku katanya, lalu berdiri tegap dan membentangkan sayapnya gitu. Ini tuh sempat bingung juga mereka tuh, ini tuh sayap apa jubah gitu. Pokoknya tingginya bisa ditaksir sekitar ada kali mungkin katanya 15 meter, dan pokoknya gelap ya, pokoknya panik lah katanya. Saat itu hampir penerangan tuh nggak kelihatan karena ketutup oleh makhluk itu gitu. Nah ketika si Ivan sama Ucup melihat ke atas, kepalanya itu katanya seperti kepala domba, namun kepalanya menggeleng-geleng katanya, dengan banyak rambut yang terurai gitu kan. Nah ngelihat kejadian itu, si Ivan sama si Ucup tuh kayak nge-freeze gitu, kayak kaku nggak bisa apa-apa gitu. Lalu dengan tenaga yang tersisa, si Ivan itu ingin kabur katanya. Lalu ketika kabur tuh ada yang nyangkut katanya di sarungnya. Ternyata dia lihat si Ucup tuh sudah naliin sarungnya duluan gitu ke si Ivan biar nggak kabur gitu, karena si Ucupnya sendiri udah bersimpuh di bawah gitu, udah nggak kuat ngapa-ngapain gitu. Akhirnya si Ivan ini ngegusur si Ucup nih dengan sisa-sisa kekuatan yang ada gitu kan. Nah singkat cerita mereka kabur lah, kembali lagi ke warung bapak-bapak nongkrong tadi gitu kan. Dengan wajah pucat mereka datang ke situ, dan bapak-bapak juga kaget. Kenapa nak katanya? Itu Pak katanya ada makhluk itu gitu-gitu ya. Ivan sama Ucup menceritakanlah kronologisnya di situ gitu kan, bahwa bertemu dengan makhluk seperti itu gitu. Nah si bapak-bapak yang di situ tuh bilang, itu mah paling yang lagi lewat Jang, nggak usah dipikirin katanya. Kalau makhluk itu tuh di sini tuh biasanya dipanggil tuh kiciwis katanya. Ya bentukannya seperti itu katanya. Dia kalau menampakkan diri itu dari bentuk kecil sampai bentuk yang besar katanya. Pokoknya ya seperti itulah kayak. Pokoknya nggak kebayang deh kalau tingginya aja hampir 15-20 meter katanya, bentangan tangannya aja ke kiri ke kanannya gede banget katanya. Ya pokoknya panik lah gitu si Ivan sama Ucup, sampai dikasih air panas pun katanya, dikasih teh panas pun diminum dengan sekali tegak gitu, dengan sekali tegukan gitu, karena panik mungkin ya. Nah akhirnya karena udah kenal baik dengan bapak-bapak di situ, si Ivan sama si Ucup tuh diantar pulang ke rumah Pak Kun tadi gitu, ke posnya. Nah singkat cerita besoknya lumayan meriang tuh mereka berdua gitu, sehingga akhirnya sempat jadi sindiran juga gitu dari tim-timnya si David katanya. Giliran udah ditemuin hantu katanya pada mau diam di rumah, giliran nggak apa-apa kayapan mulu katanya. Sempat ada berita-berita omong-omongan nggak sedap lah gitu antara tim mereka itu. Nah singkat cerita, yang namanya anak muda mungkin kan sakitnya pun nggak lama gitu. Ucup sama Ivan ya tetaplah jadi nakal lagi katanya. Nah lalu menjelang akhir-akhir KKN tersebut ya, Ivan sama Ucup tuh kayak sedih juga gitu, mau kehilangan momen-momen di kampung itu gitu. Bahkan saking dekatnya aja mereka dengan warga di situ, mereka tuh sampai dekat juga dengan salah seorang ODGJ yang biasa warga manggil di situ tuh si Mantri katanya dulu tuh. Kenapa mereka dipanggil si Mantri? Karena si ODGJ ini selalu menggunakan pakaian dokter katanya, dan sambil bilang nih saya mantri gitu katanya, itu menyembuhin orang dan sebagainya. Sempat berseliweran kabar juga katanya bahwa si Mantri itu dulu kenapa kejiwaannya terganggu karena dia ketika berkuliah di keperawatan nggak sanggup katanya, karena nggak nyampe otaknya lah atau dan sebagainya. Itu mah isu-isu yang berkembang di masyarakat gitu kan. Tapi si Mantri ini ya cukup berbaur biasa aja dengan masyarakat, karena nggak ada kelakuannya yang aneh-aneh gitu. Nggak warga di sana pun nggak merasa terancam apa gimana gitu kan, karena ya si Mantrinya itu dengan wajah polosnya gitu, dengan kelakuannya yang
ya tidak membahayakan gitu untuk warga gitu. Dan bahkan si Ivan sama si Ucup pun mereka sering ngerokok bareng gitu. Kalau lagi ada di warung atau lagi apa, tiba-tiba si Mantri datang, rokok katanya, dikasih sama si Ivan atau si Ucup itu gitu kan. Nah lalu kadang ketika masih di rumah Pak Kun, si Mantri kalau berkeliaran itu pun selain ngetrokin rumah katanya buat minta-minta rokok ke si Ivan sama si Ucup gitu kan. Nah meskipun timnya si David agak ketakutan gitu kan, ngapain gini ada ODGJ datang ke rumah gitu kan. Nah, ya mungkin itu cerita di situ gitu kan. Nah kemudian beberapa hari setelah kejadian makhluk kiciwis itu, ya namanya darah muda Ivan sama Ucup ini masih bergejolak, yaitu tidak menyurutkan dia untuk nongkrong bersama bapak-bapak di warung pinggir tebing itu gitu kan. Nah lalu saat itu Ivan biasa nih balik malam-malam lagi nih dengan si Ucup nih, dan sambil ada perasaan takut juga gitu, takut kejadian lagi hal yang kemarin gitu. Dan yang terjadi bener saat itu dia mendengar lagi suara yang sama ketika dia sedang berjalan di jalan desa itu. Bahkan kali ini lebih katanya, seperti ada yang lempar-lempar ke tubuhnya Ivan dan Ucup ini kerikil-kerikil kecil gitu. Dari situ kan Ivan sama Ucup tuh udah mulai merinding katanya sebadan badan, keringet dingin juga udah mulai bercucuran. Ketika momen itu terjadi di malam-malam yang sunyi itu, di malam-malam yang sunyi di kampung itu gitu, tiba-tiba kedengaran suara tolong katanya. Di situ Ivan sama Ucup makin panik dong, ini apa lagi sih gitu katanya, kok ada lagi sih, aku diganggu lagi. Nah mendengar kejadian itu, Ivan akhirnya lari nih berdua sama si Ucup ini tunggang langgang, dan mereka tersandung sampai jatuh. Nah ketika jatuh itu kan sakit katanya, bahkan jatuhnya itu sampai lemes katanya si lutut itu katanya, karena jatuhnya itu saking kerasnya. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba dari semak itu ada suara laki-laki yang ketawa, sambil tepuk tangan katanya. Tapi di sisi lain kok suaranya kayak kenal, kata Ivan sama Ucup. Pas dilihat, tahu siapa pria itu? Pria itu si Mantri. Mereka itu di sisi lain jengkel, takut, kaget. Di sisi lain sama si Mantri juga kenal gitu dan dekat. Ya di sisi lain bercampur aduk gitu perasaan itu. Akhirnya si Ucup tuh maki-maki si Mantri karena kejadian itu gitu kan, sampai teriak-teriak gitu, sampai akhirnya sempat membangunkan warga di situ juga karena kejadian itu gitu kan, karena teriakan amarahnya si Ucup itu ke si Mantri itu. Ya yang namanya ada gangguan kejiwaan, mungkin kan mereka juga akhirnya kayak pada maklum gitu kan. Akhirnya Ivan balik nih sama Ucup ke rumahnya Pak Kun tadi dengan baret-baret, lecet-lecet itu. Kebayang gak sih teman-teman, jatuh di jalan desa yang jalannya itu masih berbatu gitu, berbatu tajam gitu kan, masih tercampur tanah merah itu gitu kan. Nah menjelang akhir KKN itu ada kejadian lagi nih. Si Ivan sama si Ucup tuh lagi melakukan sholat Jumat di masjid jami yang ada di kampung itu gitu kan. Suasana sedang hikmat lah menuju sholat Jumat, dan waktu itu sedang ceramah khutbah Jumat ya, sholat Jumat. Nah si Ivan sama si Ucup itu duduk di dekat pintu mau akses keluar gitu, sambil bercanda-bercanda sama anak-anak di situ, karena mereka dekat itu gitu kan sama anak-anak yang sering main di kampung itu. Lalu singkat cerita ada si Mantri itu datang dengan jubahnya. Nah dari situ, jadi kalau dari divisualkan itu dari pintu keluar itu ada tempat wudhu, namun terhalang bata buat keran wudhunya gitu. Nah ketika Ivan sedang bercanda-bercanda dengan anak-anak di situ, tiba-tiba Ivan seperti melihat ada kilatan dari golok katanya diangkat ke atas. Lalu dari situ mulai kedengaran suara cerak katanya. Semua kaget dong, ada apa di sana? Lalu ada suara anak kecil juga teriak gitu. Diiringi teriakan anak kecil, Allahu Akbar katanya. Cerak. Kalau suaranya tuh kayak kalau digambarkan oleh Ivan itu percis kayak seperti orang yang sedang menebang pohon pisang katanya. Pokoknya kejadian itu begitu cepat, Ivan pun shock sama si Ucup pun ngelihat kejadian itu gitu. Si Mantri itu makin membabi buta gitu, menebas, belum ketahuan itu yang ditebasnya siapa gitu kan. Lalu ketika semua warga panik ngelihat kejadian itu,
si mantri itu kabur dengan membawa golok yang udah bersimbah cairan merah itu gitu kan. Lari si mantri kabur, dan si Ucup sama si Ipan ketika ngelihat di tempat wudhu itu, tahu siapa yang menjadi korban? Yang menjadi korban kali itu adalah si Ujang. Si Ujang itu terluka parah dengan leher yang menganga dari sebelah kirinya sampai hampir ke bagian dadanya gitu. Kebayang gak sih ngelihat momen seperti itu? Teman main mereka berdua dengan kondisi yang mengenaskan dan tidak baik, dengan nasib anaknya yang umur 10 tahun itu, dengan ya kisah di belakangnya gitu. Perasaan si Ipan sama si Ucup tuh lumayan berkecamuk lah waktu itu. Akhirnya warga semua mengejar tuh si mantri. Sebagian warga juga ada yang mengamankan gitu jenazahnya si Ujang ini gitu, sambil mengurus mau dibawa ke puskesmas setempat gitu, barangkali jiwanya masih tertolong gitu. Nah warga sisanya mengejar si mantri itu sambil ngejar-ngejar semua sampai keliling kampung katanya. Jadi keliling-keliling. Di sisi lain warga tuh kaget juga, kok si mantri bisa berbuat seperti itu gitu. Di sisi lain takut juga gitu ngelihat ODGJ sambil berlumuran cairan merah dengan golok di tangannya itu untuk ngamanin juga. Warga takut gitu kan, apalagi saat itu juga ya bisa dibilang sama-sama panik lah ngelihat kondisi seperti itu gitu. Singkat cerita, setelah kucing-kucingan tuh sama si mantri itu lari ke polsek terdekat, lalu masuk sendiri katanya dia ke sel tahanan katanya, karena sel tahanan di situ tuh kosong katanya, nggak pernah dikunci karena nggak ada, bisa dibilang nggak ada penjahatnya, nggak ada kriminal yang ditahan di sana. Bahkan polisi yang saat itu berjaga di sana pun dia kaget gitu ngelihat kondisi si mantri dengan tampilan seperti itu gitu, berlumuran sirup merah di seluruh bajunya gitu, dengan bawa golok. Akhirnya si mantri taruh goloknya dan dia cengengesan aja di dalam sel itu gitu kan. Itu kadang yang saat itu Ivan ceritakan yang bikin warga geram itu karena ya si mantri itu ngerasa kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak ngerasa bersalah udah telah menghabisi anak 10 tahun itu si Ujang itu gitu. Lalu setelah diinterogasi, kenapa si mantri berbuat seperti itu katanya, kalau menurut si mantri sih dia merasa tersinggung katanya, karena dia ngelihat kok wajah ini tuh kayak yang ngejek katanya, wajahnya kayak ngejek, padahal ya mungkin maaf mungkin bentuk wajahnya seperti itu gitu. Yang namanya kejiwaan seseorang yang terguncang ya bisa jadi atau menafsirkannya beda-beda gitu. Terus yang sempat jadi pertanyaan itu juga, dari mana si mantri bisa dapat golok itu, dan itu tuh dia nggak jawab juga katanya dalam pemeriksaan polisi gitu. Nah akhirnya setelah kejadian seperti itu, si mantri itu ditahan nih di polsek itu. Tapi ditahan pun kan seperti udah teman-teman tahu, kalau orang dengan ada gangguan kejiwaan yang bisa disangkut dengan hukum gitu. Lalu dengan masih lemes katanya lutut Ivan sama si Ucup itu, dia ngejenguk si Ujang ke puskesmas, dan ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, si Ujang di situ tidak terselamatkan katanya. Ya itu aja katanya yang bikin Ivan sama Ucup di sisi lain sedih, di sisi lain merasa sakit hati gitu. Kok malang banget gitu nasib anak ini gitu, udah kehidupannya tidak seberuntung yang lain gitu, di penghujung hayatnya pun malah seperti ini katanya. Bahkan sampai sekarang pun katanya, setelah berpuluh-puluh tahun kejadian itu, si Ivan itu masih ngerasa inget mulu gitu dengan wajahnya si Ujang, kelakuannya si Ujang gitu, sangat membekas gitu. Bahkan hubungan yang dekat itu antara si Ivan dengan Ujang itu masih, dia tuh ngerasa sampai sekarang pun bahwa si Ujang tuh kayak masih ada aja gitu. Bahkan dia sempat kontakan katanya dengan Ucup beberapa bulan lalu, pengen sih katanya jalan-jalan lagi ke daerah Garut Selatan itu, pengen ngelihat gimana kondisi di sana, pengen nemuin lagi katanya ke mamanya si Ujang kayak gimana sekarang itu gitu. Namun karena kesibukan masing-masing mungkin ya, jadi mereka itu urung lagi gitu untuk jalan ke sana. Nah setelah kejadian itu, Ivan sama Ucup itu trauma mendalam gitu, bahkan sampai diobatin sama tetua di sana gitu, karena terbayang-bayang selalu katanya si Ujang itu kayak gimana gitu katanya. Sampai dikasih air doa, akhirnya si Ivan minum air doa tersebut dari sesepuh di sana,
dan Ivan sama Ucup tuh udah bisa lumayan tenang katanya saat itu. Namun setiap tidur katanya mereka tuh udah kayak saling diam-diamin aja, antara Ivan sama Ucup tuh saling mengungin gitu, tapi tidak tidur gitu, mereka tuh dengan matanya yang melek aja katanya, sambil membayangkan gitu tentang memori-memori yang masih tertinggal gitu bersama si Ujang itu gitu. Akhirnya setelah malam berlalu-lalu seperti itu, pokoknya setiap ngedengar suara azan subuh, azan awal, mereka baru bisa tidur katanya dan tidak sholat katanya waktu itu tuh. Ya yang namanya orang kehilangan sosok yang dekat gimana sih gitu kan. Ya mungkin semendalam itulah antara Ivan, Ucup dan Ujang itu gitu kan. Bahkan ketika kejadian setelah meninggalnya si Ujang ini, di kampung itu sangat sepi sekali gitu, bahkan senyap aja hampir tidak terdengar suara aktivitas apapun gitu. Bahkan ketika tidur malam pun yang terdengar tuh katanya ya cuma nafasnya mereka aja sama jenut jantungnya katanya, saking sepinya di kampung itu gitu. Tidak ada kehidupan tidak ada aktivitas warga-warga, emang basicnya juga di perkampungan itu sepi gitu kan. Ditambah ada kejadian si Ujang ini gitu yang ya begitulah sama si Mantri itu. Nah mungkin cerita kali ini dari Ivan, seorang driver online, saya cukupkan sampai di sini. Sebetulnya mungkin Ivan juga ada yang mau diceritain lagi sih, karena kisahnya itu banyak katanya, banyak waktu itu juga selain cerita dia ketika KKN. Namun berhubung saya saat itu juga mau sampai ke tempat kerja saya, ya udahlah saya cerita dengan Ivannya diakhiri sampai sini. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk kisah kali ini. Saya selalu mengingatkan, jangan lupa untuk teman-teman semua, barangkali yang memiliki kisah pengalaman horor atau pengalaman yang menakutkan, boleh dikirim ke obor13.official@gmail.com. Ceritanya jangan dikip mulu, ayo berbagi di sini, barangkali ada kisah positif yang bisa kita bagi dengan teman-teman sobat ngobor semua. Mungkin itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.